Kadang-kadang ada orang aneh-aneh, jengkel sama istri, anjing nggak ada salah, ngapain anjing dipanggil-panggil? Jengkel sama suami, babi nggak tahu apa-apa, babi dipanggil-panggil. Aku kadang-kadang kasihan nengok anjing sama babi, jadi sasaran. Rupanya emosi, bertengkar, jengkel, ditamparnya pipi istrinya, puak, merah di sini, nangis istrinya, ya Allah bang, tega kali lah kau nampar aku. Emang udah gak mau lagi aku hidup sama kau kalau kayak gini caranya. 17 tahun kita kawin, 24 kali kau tampar ya. Kau apal kau, ku catet ya kau nampar. Udahlah bang, lapor aja lah kita ke pengadilan, selesai aja lah kita. Oh memang itulah yang kutunggu-tunggu, kata lakinya juga. Tapi udah gak bisa lagi dipersatukan, ketok palu, tok, jatuh talak. Pulang ke rumah, dikumpulinya bajunya, anaknya masih kecil-kecil. Anaknya pun datang, mama mau kemana ma? Udah kalian di rumah aja. Itut ma, itut, nggak usah, udah rumah aja. Itulah ma, udah di rumah aja. Mama ke rumah nenek sebentar. Itut apa ma? Udah kalian sama ayah kalian aja. Kapan mama pulang? Nanti dapat ayah baru pulang. Ditinggalnya anaknya masih kecil-kecil. Masuk bulan Ramadan, terakhir suaminya masak sendiri sahur. Lagi masak rupanya anaknya yang nomor 2 nangis. Ayah, kakaknya, ya adik nangis ya, masuk ke kamar. Dah terakhir ya adik yang paling kecil beol pula lagi lah nyeboi lagi ya gosong, balik lagi ke dapur kayut. Tahu gini bagus cerinya habis raya aja. Banyak orang nyesal, kenapa? Karena nggak bisa ngalahkan dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Duribat 'alaihimuz zillah aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Dusun 12 Desa Medan Kriu, yang kami hormati pengurus BKM Musalla Baitul Jannah dan jajarannya, kemudian yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, adik-adik kami, pemuda-pemudi, remaja-remaji Islam, dan anak-anak kami yang kami cintai. Walaupun kita sudah di penghujung Syawal, saya kira tidak ada salahnya kami menyampaikan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sebetulnya yang dicontohkan sahabat ketika hari raya tiba, kalimatnya yang pertama saya ucapkan tadi, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.
Semoga Allah menerima amal-amal kami dan amal-amal kita semua. Terus ada sambungan minal aidin wal faizin. Ini lebih populer di Indonesia. Anak saya pernah umroh Ramadan sampai Idul Fitri. Di Mekah nggak terdengar orang mengucapkan minal aidin wal faizin. Di Indonesia ini yang paling marak kalimatnya. Di mana-mana menjelang Idul Fitri, spanduk-spanduk dari pejabat, tulisannya rata-rata begitu. Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo mengucapkan, Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Sambungannya tetap, mohon maaf, lahir dan batin. Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sirup Kurnia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya belum pernah ada baca spanduk Selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin, selamat menikmati kacang toji. Itu belum ada itu. Selalu sambungannya kalau sudah minal aidin wal faizin tetap mohon maaf lahir dan batin. Sehingga sebagian orang menganggap arti minal aidin wal faizin itu ya mohon maaf lahir dan batin gitu. Padahal jauh sekali itu maknanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa peperangan yang pernah dijalani Nabi. Ada perang Badar, ini yang paling dahsyat. Ada perang Khandak, itu perang parit. Ada perang Uhud, nah itu Rasul sendiri pun hampir menjadi korban pada waktu itu. Sayyidina Hamzah paman Nabi tewas. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang dahsyat, ini perang Badar. Kekuatan orang kafir 3 kali jauh lebih besar daripada kekuatan umat Islam. Ketika pertempuran terjadi di lapangan, di luar prediksi, kok tiba-tiba banyak pasukan berjubah putih datang membantu pasukan Rasulullah, yang waktu itu juga mereka nggak ngerti dari mana datangnya. Akhirnya belakangan baru diketahui, rupanya pasukan ini malaikat-malaikat Allah yang membantu pasukan Rasulullah, sehingga orang-orang kafir berhasil dipukul mundur dan umat Islam menang. Itu di luar prediksi para pengamat. Akhirnya di hari terakhir, di hari kepulangan mereka ke Madinah, berita ini udah nyebar kemana-mana nih. Istri-istri mujahid Badar berdiri di pintu gerbang kota Madinah menyambut kepulangan sang suami. Ketika suaminya tiba, sang istri pun terharu menitikkan air mata, bahagia menyambut kepulangan sang suami. Sang suami pun berlari mengejar istri masing-masing. Gak ada yang ngejar istri tetangga. Dan akhirnya mereka waktu itu memeluk istri mereka sambil berbisik, minal aidin wal faizin. Kami baru kembali dari peperangan dan kami meraih kemenangan. Kenapa ketika kita baru selesai puasa Ramadan kita mengucapkan kalimat yang sama? Karena memang kita baru selesai perang. Perang yang kata Rasulullah lebih dahsyat lagi daripada perang Badar. Itulah perang menundukkan hawa nafsu kita masing-masing. Bu, kalau ibu buka warung makan, warung nasi, kelang 3 rumah orang buka lagi warung nasi, dia bukan musuh kita. Kenapa? Karena rezeki orang itu sudah diatur Allah masing-masing. Tapi kenapa kadang-kadang ketika warung kawan rame, dada kita sesak? Karena kita nggak bisa mengalahkan diri kita sendiri. Musuh kita itu ada dalam diri kita. Yang berat itu ibu-ibu menundukkan nafsu kita sendiri, mengalahkan diri sendiri. Dan banyak orang menyesal karena nggak bisa ngalahkan dirinya. Ada mak-mak marah sama anaknya, diambilnya gagang sapu, dilemparnya nggak kena, dikejarnya anaknya, ditangkap, pukul lagi betisnya.
Nangis anaknya. Nyandar jadi di dinding rumah itu nangis. Ditengokinya muka mamanya minta dikasihani dia. Terakhir maknya nengok nyesal dalam hati. Kok kupukul lah kau tadi nak. Belakangan banyak orang nyesal karena nggak bisa ngalahkan dirinya sendiri. Ada orang naik mobil. Mobilnya tahun 92. Mobil tua lah. Rupanya jalan di kota disalip mobil CR-V tahun 2022. Rupanya waktu disalip tersinggung dia, terkejut dia. Oh, lantam kali kau ya, mentang-mentang mobil kau mewah, dikejarnya mobil tadi 92 ngejar 2022. Berasaplah mobil kawan tadi. Tapi karena tersinggung dikejarnya, padahal apalah gunanya? Kena enggak, cuman terkejut aja. Tapi karena nggak bisa ngalahkan diri sendiri, emosi dikejarnya. Pas ada satu kesempatan yang 2022 agak pelan, disalipnya gantian, ngerim mendadak. Yang mobil baru tadi juga turun, dia dibantingnya pintu, ditendangnya ban mobil. Buka kaca kau. Ada apa Pak? Ada apa-apa? Ada apa-apa? Apa maksud kau tadi nyalip-nyalip di sana? Saya tadi ngelakkan becak, Pak. Ngelakkan becak, nggak ada otak kau. Mentang-mentang mobil kau mobil mewah. Ya saya nggak ada maksud gitu Pak. Lantam kali kau. Mobil Bapak kena. Ya nggak kena. Tapi kalau jantungku copot bisa aku ganti, kata dia. Pak gini aja Pak. Kalau ada masalah yang bisa kita selesaikan baik-baik. Bapak jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Ini jantung berdegup nih gara-gara kau. Pak nanti kita selesaikan saja. Saya nggak punya waktu. Ini ada kartu nama saya. Nanti Bapak datang aja ke kantor saya. Mana kartu nama kau? Anggar kartu nama kau. 3.000 bisa aku cetak kartu nama. Lantam kali kau. Mana kau kerja? Tengoknya Kapolres Medan. Enggak Pak, kita selesaikan. Enggak ada masalah Pak. Enggak ada masalah. Ini sih Pak ya, langsung ditinggal ya. Banyak orang nyesal karena nggak bisa ngalahkan dirinya. Suami istri menjelang Ramadan bertengkar hebat, masya Allah, maki-makian, semua daftar nama-nama binatang keluar. Aku pun kadang heran kok bisa hafal orang tuh nama binatang. Rupanya waktu pernah kerja di kebun binatang suami istri. Kadang-kadang ada orang aneh-aneh, jengkel sama istri, anjing nggak ada salah, ngapain lah anjing dipanggil-panggil. Jengkel sama suami, babi nggak tahu apa-apa, babi dipanggil-panggil. Aku kadang-kadang kasihan nengok anjing sama babi, jadi sasaran aja. Rupanya emosi, bertengkar, jengkel, ditamparnya pipi istrinya, puak, merah di sini, nangis istrinya, ya Allah bang, tega kali lah kau nampar aku. Emang udah nggak mau lagi aku hidup sama kau kalau kayak gini caranya. 17 tahun kita kawin, 24 kali kau tampar ya. Kau apal kau, ku catet ya kau nampar. Udahlah bang, lapor aja lah kita ke pengadilan, selesai aja lah kita. Oh memang itulah yang kutunggu-tunggu, kata lakinya juga. Lapor ke pengadilan. Terakhir diproses. Dia pikir kalau lapor langsung cerai Pak. Hakim itu di pengadilan, supaya ibu tahu, kalau mereka memutuskan jatuh talak, cerai, itu hakimnya gagal. Hakim yang berhasil, kalau ada orang ngelapor, buat laporan, mau cerai, berhasil didamaikannya nggak jadi cerai, nah itu hakim yang berhasil. Makanya orang kalau mau proses cerai, pasti lama di pengadilan itu. Diulur-ulur. Bolak-balik dinasihati sama hakim tadi. Terakhir hakimnya pula dipantuni sama dia. Pak Hakim, ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Ku tengok Pak Hakim ikan kakap, ikan lele. Kebanyakan cakap bertele-tele. Kami udah nggak bisa lagi dipersatukan. Ketok palu, tok, jatuh talak. Pulang ke rumah, dikumpulinya bajunya. Anaknya masih kecil-kecil. Anaknya pun datang, mama mau kemana ma? Udah kalian di rumah aja. Itut ma, itut, nggak usah, udah rumah aja. Itulah ma, udah di rumah aja. Mama ke rumah nenek sebentar. Itut apa ma? Udah kalian sama ayah kalian aja. Kapan mama pulang? Nanti dapat ayah baru pulang. Ditinggalnya anaknya masih kecil-kecil. Masuk bulan Ramadan, terakhir suaminya masak sendiri sahur. Lagi masak, rupanya anaknya yang nomor 2 nangis. Ayah, kakaknya, ya adik nangis ya. Masuk ke kamar.
Dah terakhir ya adik yang paling kecil beol pula lagi, alah nyeboi lagi, ya gosong balik lagi ke dapur sayur. Tahu gini bagus, cerainya habis raya aja. Banyak orang nyesal, kenapa? Karena nggak bisa ngalahkan dirinya sendiri. Yang berat itu mengalahkan nafsu, Bapak Ibu. Makanya kita selama puasa Ramadan, alhamdulillah kita sudah dididik menjadi orang-orang yang bisa menundukkan nafsu kita. Maaf Bu ya, bukan membunuh nafsu, tapi mengalahkan, menundukkan nafsu, mengendalikan nafsu. Nafsu itu nggak boleh dibunuh. Karena nafsu itu perangkat kelebihan yang Allah berikan kepada manusia. Itulah yang menjadi kelebihan kita daripada malaikat. Malaikat dia punya ruh. Malaikat dia punya akal. Tapi malaikat nggak punya jasad, nggak punya nafsu. Binatang jasadnya ada. Udah, nafsunya ada. Tapi dia nggak punya akal. Kita manusia komplit, apa yang nggak ada? Ruh kita ada, jasad kita ada, akal ada, nafsu ada. Makanya manusia kalau dengan akalnya bisa mengendalikan nafsunya, dia lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau nafsunya sudah menguasai akalnya, dia bisa lebih hina daripada binatang. Maka nggak usah heran ada ayah menghamili anak kandung sendiri. Ada kakek memperkosa cucu. Lebih hina daripada binatang. Ada orang sudah membunuh, itu jenazah dicincang-cincang lagi, dimutilasi. Itu kan perbuatan binatang. Kenapa? Karena akal sudah dikuasai oleh nafsu. Kita kemarin puasa Ramadan dididik betul-betul mengendalikan nafsu. Dan pengendalian nafsu dari orang puasa itu luar biasa. Contoh. Coba, saya mau tunjukkan betapa luar biasanya pengendalian diri orang puasa itu. Jam 6 sore, udah duduk kita di dekat meja makan. Persiapan berbuka. Mak-mak pun udah disiapkan di meja makan tuh semua. Mulai cendol, risol, ondol-ondol, longol-longol, rendang jengkol, jambu bol, dodol, semuanya udah disiapkan. Habis maghrib pun satu rumah tapi beol-beol. Udah, nunggu buka, tahu-tahu azan di masjid. Atau mungkin serini dulu lah. Anaknya ngomong, "Mak, ya, udah buka ya." Sabar, di TV belum azan. Walaupun di masjid sudah serini, tapi karena di TV belum azan, orang nggak mau buka. Apa itu, Ustaz? Pengendalian diri. Sabar dulu. Kadang-kadang ibu-ibu yang dirahmati Allah, TV udah azan, masjid belum pun nggak mau juga orang. Padahal di TV udah azan. TV udah azan ya, sabar, tunggu aja dulu masjid. Ya kalau TV-nya betul. Tanya masjid yang betul. Sabar orang menunggu. Apa itu, Ustaz? Pengendalian diri. Saya umroh 2016. Bapak Ibu, waktu itu kami umroh Ramadan. Saya kan waktu itu masih tinggal di Langkat. Sekarang kan sudah di Bombay. Apa? Sudah di Binjai ya, udah pindah. Ya, Rahul kan memang ke Bombay. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, waktu itu masih di Langkat di daerah Padang Berahrang. Ada jemaah saya orang Padang Cermin, Kecamatan Selesai. Kami itu di sana sama Medan, waktu berbukanya selisih 2 menit. Duluan Medan. Jadi biasa kalau nunggu azan TVRI, biasanya itu nunggu hayya 'alas shalah, baru kami buka. Umroh di Tanah Suci. Di Madinah, Mekah itu kan luar biasa, Pak. Itu tiap Sabtu. Allahu Akbar. Sebulan sudah ada orang yang memesan, siapapun yang duduk di sab itu, dia yang nanggung buka puasanya. Begitu luas Masjidil Haram, tiap sab udah ada orang yang nanggung berbukanya. Siap asar, 4:30, mendekati jam 5, ini yang duduk di depan, balik ke belakang, yang ini tetap hadap-hadapan. Sudah? Ini dibentangkan plastik panjang, so panjang sab itu.
Sudah, mulailah nanti diletakkan makanan-makanan tuh, kurma, roti, susu. Ada nanti yang kurma ditumbuk itu, kalau di sini seperti getuk dia, macam-macam lah makanan itu. Itu ibu-ibu dari jam 5 udah bersusun itu. Buka puasanya jam 7, 2 jam masih nengoki makanan aja. Memang kata Rasul, sunnah sebelum berbuka memandang-mandang makanan tuh. Tapi kalau sampai 2 jam gue rasa entah sunnah pun entah makruh ujungnya. Terakhir jemaah mah ajab juga, nahan kan nengok nih Ustaz. Udah ambil Quran, baca Quran, jangan nengok ke situ aja. Terakhir baca Quran nunggu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, masuklah jam 7, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, buka lah orang semua makan. Kakek itu belum buka. Saya senggol kayak, buka kayak, belum mayalah sholah. Kayak ini Madinah, bukan padang cermen. Begitu. Pokoknya nunggu ayalah sholah, kapok lah Ustaz, batal. Aku pula dibilangnya batal. Ini Madinah kayak, ini bukan kampung kita, udah buka. Enggak Ustaz, dari dulu mamaku ngajarkan, kalau buka tuh nunggu ayalah sholah. Udah Ustaz, buka-buka lah, aku nunggu ayalah sholah. Rasa Ustaz batal itu, kata dia gitu. Ya saya terakhir pakai prinsip lah, yang waras ngalah lah ya kan. Daripada begaduh awak sama awak itu gara-gara itu. Tapi apa pelajaran yang diambil? Hebatnya pengendalian diri orang puasa itu. Walaupun orang makan semua, bertahan kakek itu nggak mau makan. Kalau seandainya keluar dari Ramadan, kita bawa pendidikan ini, kita mampu mengendalikan diri, yang bukan hak jangan diambil. Yang bukan muhrim, jangan disentuh. Yang bukan punya kita, jangan ada keinginan untuk memiliki. Apa enggak betul-betul puasa mengantarkan kita jadi orang takwa? Dan wajarlah kalau kita faizi, kita menang. Menang apa Ustaz? Karena kita sudah mengalahkan diri kita sendiri. Itu esensi puasa. Maka akhirnya yang muncul dari puasa itu apa? Meningkatnya kesabaran. Karena pengendalian diri tadi. Ya, jujur aja lah bulan Ramadan nih, kesabaran kita kan banyak diuji. Namanya orang puasa ini kan lapar, cuaca panas, haus. Kalau lapar udahlah, kalau haus ini gampang kali tensi orang naik. Apalagi ibu-ibu kurang tidur, tidur belakangan, bangun duluan. Yang ikut-ikut tadarus itu apa nggak tidur belakangan? Jam 3 udah bangun. Sendirian di belakang. Di gondol cepet nggak ada yang tahu. Suami sama anak asik membentuk pulau-pulau di bantal-bantal. Ibu masak sendirian. Udah selesai, susun di meja makan, banguni suami, banguni anak-anak. Diuji lagi sabar ibu. Ibu udah capek, orang ini tinggal bangun aja pun payah. Betul nggak Bu? Iya, orang aku pun gitu juga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak bangun, duduk, ditinggal, bisa balik tewas lagi kawan. Tapi ibu-ibu tuh sabar, ayo bang, sahur, nanti setelah imsak. Makanya ibu-ibu kalau saya boleh katakan Ramadan, pahala ibu-ibu tuh lebih besar. Loh, betul. Coba, kata Nabi, di sahur itu ada berkah. Lah kalau di sahur saja ada berkah, bagaimana pula yang menyiapkan makan sahur? Makanya puasa itu makin ke ujung dia, makin dekat imsak, makin berkah lagi. Tapi jangan dekat kali. Nanti dipegang hadis ini, 5 menit lagi imsak baru dibanguninya lakinya. Bang, bangun, tinggal 5 menit. Ya gila kok yang bangun tinggal 5 menit. Suami perokok. Enggak bingung tuh, nanti ngerokok, nggak makan. Nanti makan, nggak ngerokok. Di antara dua pilihan. Kadang ada orang lebih bagus nggak makan daripada nggak ngerokok. Ada juga yang lebih bagus nggak ngerokok daripada nggak makan. Ada juga yang pintar, ya harus dapat dua-dua lah. 1 suap, tarik rokok. 1 suap, tarik rokok.
Dipaksa kali sama waktu. Terakhir buru-buru apinya masuk ke muncung waktu terakhir. Ibu-ibu memang betul-betul diuji, pahala ibu lebih besar. Makanya jujur aja lah, kami ini bulan Ramadan kalau nggak ada ibu-ibu, gawat, hancur, betul. Saya maka kemarin Idul Fitri, istri minta maaf, saya jawab sama-sama deh. Abang juga minta maaf, abang juga belum menjadi imam yang baik. Banyak kesalahan, banyak ucapan yang menyinggung perasaan, banyak kewajiban yang belum terlaksana. Sekaligus abang juga dan anak-anak mengucapkan terima kasih selama Ramadan ini adik udah ngurus kami. Masak sahur, untuk berbuka, kami nggak bisa balas. Allah lah yang membalasnya. Jarang tuh ada laki ngomong gitu, terus terang aja. Ya aku bukan bangga, dengan fakta. Karena hari ini saya mau mewakili bapak-bapak, kami mengucapkan terima kasih lah sama ibu-ibu yang sudah mengurus kami selama Ramadan kemarin. Kami doakan mudah-mudahan ibu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Udah selesai sahur, pergi ibu ke musola, sholat, pulang, piring-piring kotor di rumah ibu yang ngadepi juga. Nyuci, bilas, jemuri, nyapu, ngepel, gosok, nggak habis-habis kerjaan mak-mak. 3:30 udah masak lagi untuk berbuka. Di suami pulang. Pagi nanti suami tadi sahur kadang-kadang tinggal makan aja pun sikit jadi masalah. Asin sikit, ya Allah, nyalah kau nyayur nih hari. Murah kali garam, mau kawin lagi kau katanya. Asin kali kau nyayur, dah apa enggak cobaan bersama ibu itu. Ya Allah, bang gitu aja jadi masalah. Aku jam 3 udah bangun biar kau tahu. Kau tinggal makan aja lancip kali muncul. Gak ada kau hargai kerjaanku sedikit pun. Orang asin kali kau nyayur, ya asin ngomong bagus-bagus kenapa? Selama ada kenal kau sama janda Sri Gunting dulu teh. Jangan kau bawa janda tuh, udah tahunya aku kasus kau bang kata. Cobaan lagi sama mama. Padahal kita suami ini Pak, bohong untuk membahagiakan pasangan itu, menghargai kerja pasangan, halal. Terus terang. Misalnya lah ibu nyayur, bapak bangun Pak, bapak tes sayur sopnya tadi asin. Dia nanya, semana sopnya bang? Udah bohong aja nggak ada masalah untuk menghargai dia. Pas. Pas bang, pas. Pas kan bang? Pas. Abang kok nangis? Aku terharu deh. Kurasa dari tebing sampai Medan Kriuni nggak ada sop orang kayak sop kau. Kau the best kali jadi istri memang. Abang muji kali memang iya. Luar biasa kau nyayur memang. Dalam hati lakinya 3 hari kau nyayur setruk lah di rumah. Ujian tuh ada, ya dah sore nanti suaminya pulang kerja, nanya ngapain dek, bikin bukaan bang, apa bukaannya Ri? Biasalah kolak pisang, hancur hidup, dah naik lagi emosi, apa maksud kau hancur? Oh jangan cari masalah lagi kau ya, tadi pagi stop jadi masalah, ini kolak pisang lagi, hancur apa? Muncung kau lah hancur kata dia, 23 hari puasa, tiap hari kolak pisang aja kau. Lama-lama kayak kampret lagi ujian lagi ya. Orang memang pisang yang nggak beli. Aku kalau ada duitnya masak Kentucky pun bisa. Kau cari masalah aja. Tapi nanti anak ingatkan, mak puasa mak, puasa. Udah menggelegak emosi, panas dengar puasa, bisa reda lagi marahnya. Hebat puasa ini. Dengar kata puasa saja, orang yang mau ngamuk bisa nggak jadi ngamuk. Jadi kalau betul-betul orang melaksanakan puasa itu, selesai puasa, sabarnya meningkat. Pengendalian dirinya hebat. Itulah yang la'allakum tattaqun. Itulah yang puasa mengantarkan kita jadi orang takwa. Coba, puasa kemarin mendidik kita apa lagi? Menjadi orang ikhlas. Karena satu-satunya ibadah yang paling jauh dari ria, puasa. Sholat, gampang orang kena ria.
Selama ini nggak pernah sholat, datang mertuanya, nginap seminggu di rumah, seminggu nggak tinggal sholatnya. Mertua pulang, munceng, nggak sholat lagi. Kenapa? Motivasinya bukan lillahi ta'ala, lil mertua. Anak lajang di masjid, pas mau sholat taraweh, imamnya nggak datang. Orang pun bingung tunjuk-tunjukan. Nggak ada yang berani, anak muda tadi, dek, maju dek jadi imam. Tengok ada calon mertua di belakang. Oh, pantang nolak lah orang ada calon mertua. Itulah gampang ria tadi. Sampai depan gayanya pun lain. Luruskan saf. Rapatkan barisan. Handphone matikan. Dalam hati calon mertuanya ku lepuk kan sekalian. Gampang orang kena ria. Zakat juga gampang ria orang. Berapa zakat tahun ini Pak Amil? Kata Pak gua 30.000 Pak. Tengok ada tetangga. Ini Pak, cepet. Balik 70 ya Pak. Udah kosong. Untuk orang miskin kali-sekali nggak ada masalah. Kenapa? Ada jiran di sebelah. Gampang orang kena ria. Haji lagi paling gampang kena ria. Yang ngantar orang sekampung. Bolak-balik marhaban dilepas. Nanti kalau Deli Serdang ke Lubuk Pakam, yang ngelepas bupati. Di depan Poredes, naik mobil pariwisata. Sepanjang jalan orang dada-dada. Waktu pun perasaan saat ini. Sampai nanti di asrama haji disambut. Begitulah seterusnya. Kalau nggak jaga hati, yang datang ria. Ujub bangga sama diri sendiri. Kalau puasa, nggak ada yang bisa diriakan. Apa yang mau dipamerkan dari puasa? Nggak ada. Orang yang tahu kita puasa itu cuma kita sama Allah. Pak Kadus bikin acara buka puasa bersama. Warga diundang 100 orang. Yang datang 75. Lemah semua. Rupanya yang puasa cuma 20 orang. Nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma dia dengan Allah. Puasa itu maka disebut sirriyah. Ibadah rahasia. Yang tahu cuma dia sama Tuhan. Orang mau pura-pura puasa, nggak ada yang tahu. Sholat bisa pamer bacaan, sholat pamer gerakan, zakat pamer jumlah uang, haji, wah pulang bisa pamer penampilan. Kalau puasa apa yang mau dipamerkan? Kata Nabi, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari minyak kasturi. Pamerkan itu. Gigi kepajak, asal jumpa orang, kasihkan ngomong. Ya apa maksud nih Wak? Kasturi, lepukkan orang Wak. Apa kasturi? Orang itu sholatnya mantap. Kenapa? Bacaannya fasih, gerakannya tumakninah. Zakatnya mantap. Kenapa? 30 dibayarnya cepet. Hajinya mantap. Kenapa? Pulang haji makin rajin ke masjid, berjubah terus, makin dermawan. Bisa ditengok. Kalau puasa apa mau ditengok? Bawa tuh puasanya mantap. Dari mana kau tahu? Bibir kering. Anggar bibir kering, asam lambung pun bibir kering. Orang sariawan pun bibirnya kering. Puasanya mantap. Kenapa? Sampai melayang-melayang jalannya. Bencong pun melayang-melayang juga. Yang tahu kita puasa itu cuman kita dengan Allah. Akhirnya puasa mendidik kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Beribadah semata-mata tujuan akhir hanya Allah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Yang kita cari pandangan Allah. Sendirian di rumah, makanan ada, nggak kita sentuh. Kenapa? Memang anak suami nggak lihat, tapi kita yakin Allah lihat. Di mobil, haus luar biasa, ada mineral di mobil. Kenapa nggak kita sentuh? Kita tahu Allah lihat. Bawa ini keluar Ramadan. Yang kita cari cuman pandangan Allah. Yang kita cari cuman pujian Allah. Sholat tarawih, sholat tahajud malam, orang nggak perlu tahu. Cukup kita dengan Allah. Kalau perlu, ajak suami. Kita berdua. Cukup ibadah itu menjadi rahasia kita berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang baru sekali tahajud, satu wiritan dikasih tahu semua. Semurat kumat. Ada dia. Nggak ada yang dengar orang, diulanginya. Semurat kumat. Kenapa Pak? Semurat kumat. Loh kok bisa kumat Pak? Di malam kena air. Ngapain Wak malam-malam main-main air? Tapi wudhu, tahajud. Alah. Sekali tahajud, satu kampung dikasih tahu semua. Udah cukup kita aja yang tahu.
Gak usah dicerita-ceritakan. Jadikan itu rahasia kita. Kalau perlu berdua sama suami, ajak suami tahajud malam. Bang, bangun tahajud yuk. Nikmat kali suami istri tahajud bareng malam itu. Mulai Bu, mulai. Ajak suami itu. Tapi Ibu sabar. Apalagi baru-baru mulai. Belai rambutnya. Yuk Bang tahajud ya Bang tahajud. Udah aku belai Ustaz. Makin nyenyak kawan tuh tidurnya. Agak-agak dijambakkan sikit gitu kan. Udah bangun, gak mau juga dia, sabar. Ibu ambil aja wudhu dulu. Jangan biasakan ya, siap wudhu, ini diseka ini bekas wudhu itu. Biarkan aja, jangan dilap. Ini kadang-kadang emak-emak ini, apalagi mau pergi. Wah, siap wudhu, dilap kering. Membelai makeup dia. Padahal jatuh air dari wajah bekas wudhu, dosa di wajah tuh gugur bersama jatuhnya air. Dosa di tangan itu bekas kita wudhu, gugur air itu, bersama itu juga lah berguguran dosa yang ada di tangan kita. Biarkan aja. Suami belum bangun, percikkan ke wajahnya. Jadi percikkan dosa itu sama dia, usah buka. Maksudnya ini kan wudhu ini, air, biar dipercikkan setan yang duduk sama dia itu. Setan itu kan dari api gitu. Belum bangun juga, sabar, pakai sarung, pakai telekung. Belum juga bangun Ustaz, ambil kursi, duduk di sebelahnya. Baru Ibu bacakan Yasin. Bangun itu, aku yakin bangun itu. Apalagi sambil nangis Ibu bacakan Yasin, wal Qur'anil Hakim. Kondak aku mati ya, tamparkannya sekalian itu. Tahajud bareng. Jadi Ibu, ibadah dalam puasa itu mengajarkan kita jadi ikhlas. Yang kita harapkan cuma pandangan Allah. Kita hidup ini kalau nyari pujian manusia, capek hidup. Pahala gugur. Kadang-kadang ibadah, maunya cari pujian manusia, sedekah, udah uang keluar, pahalanya habis. Tapi kalau kita beribadah, semata-mata motivasinya Allah, insya Allah, sampai akhirat dia tetap jadi milik kita. Nah, ini. Sekarang ini kan manusia lebih banyak sibuk mencari pandangan sesama manusia. Jarang orang lebih mementingkan mencari pandangan Allah. Buktinya, orang kalau pergi-pergi kemana-mana, jauh lebih cantik bajunya ketika pergi dibandingkan bajunya ketika sholat menghadap Allah. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan pandangan manusia daripada pandangan Sang Khalik. Dulu kiai saya di pesantren, Umi itu bilang, itu kiaimu itu Irfan, kalau beli baju baru, gak akan pernah dipakainya baju itu kemana-mana kalau belum dipakainya sholat dulu. Kenapa mesti gitu kiai? Ya dia yang ngasih rezeki awak beli baju itu kok kita pakai lah untuk ngadap dia dulu. Kadang-kadang aja lebih cantik ditengok orang daripada ditengok suami sendiri. Padahal kecantikan kita itu untuk suami. Mau undangan bisa 45 menit gak siap-siap tuh persiapannya. Baju 3 kali tukar. Nanti minta pendapat suami cantik biru apa merah. Kata lakinya merah. Itulah pauknya kau katanya. Ini biru ini lebih mahal. Ini modelnya, kainnya, bahannya lain. Ini payet-payetnya selisihnya 300. Itulah kau gak tahu model. Apa gak emosi lakinya? Lontong dia muncul kau. Kau tadi nanya aku cantik merah atau biru. Kalau kau tanya aku suka yang merah. Kau mau pakai biru terserah. Masuk ke kamar, sekali keluar kuning baju kawan tadi. Untuk apa lah begaduh masalah merah sama biru tadi. Kayaknya kalau mau ditengok orang kok persiapannya luar biasa kali gitu. Perasaan kalau mau ditengok suaminya nggak gitu-gitu kali. Ini 3 lapis bedak. Merah, biru, macam kejedut tiang listrik, wah. Di atas biru kuning, di atasnya merah lagi, kayak lampu lalu lintas lah. Parfum, Ustadz pun tenggen nahankannya. Di rumah baunya balsem aja. Kalau nggak balsem, minyak lampu campur bawang. Gondopuro. Nanti di keyboard nyanyi suara cantik kurang cantik. Di dekat suami bolak-balik suami tadi kok berapa kalender lagi sebetulnya dia.
Sekali berhenti ngentut, cuman kamu selera laki dari nengok dia coba. Bu, enggak pun misalnya di hadapan di hadapan Allah, paling tidak di hadapan suami harus lebih baik lah daripada di hadapan orang. Kecantikan ibu memang untuk suami. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, puasa mengantarkan kita menjadi orang-orang ikhlas. Itulah makanya orang selesai Ramadan disebut la'allakum tattaqun. Dia jadi orang takwa. Kenapa takwa? Karena sifat-sifat orang puasa, orang-orang takwa itu muncul daripada hasil pendidikan puasanya. Pengendalian diri, sabar, ikhlas. Kemudian apa? Peduli kepada sesama. Coba selama puasa kita praktek langsung, merasakan perut yang kosong, kerongkongan yang kering. Itulah yang dirasakan saudara-saudara kita fakir miskin. Kita nggak cuma teori, kita praktek langsung. Oh, kayak ginilah perut yang kosong itu. Kayak ginilah perut yang keroncongan itu. Kayak ginilah kerongkongan yang kering yang dirasakan saudaraku sesama muslim yang memang mereka orang-orang yang lemah. Akhirnya di ujung Ramadan kita keluarkan zakat. Yang muncul apa Ustaz? Kesalihan sosial, kepedulian kepada sesama. Jadi nampak kenapa puasa itu disebut la'allakum tattaqun, tujuan akhirnya. Karena sifat-sifat orang takwa muncul dari puasa itu sendiri. Maka wajar kita ucapkan minal aidin wal faizin. Jadi yang pantas mengucapkan itu nampak juga. Siapa Ustaz? Yang puasa, yang terawih. Kadang-kadang ada orang puasa nggak pernah, terawih nggak pernah, raya paling heboh, jijik kali aku nengok dia. Nggak pernah puasa, nggak pernah terawih, dia pula yang ngecat rumah, dia pula yang ganti gorden, kuenya 16 macam. Selesai sholat id, dia pula yang duluan nyalami imam. Minal aidin wal faizin ya Pak. Kapan perangnya waktu orang perang nggak pernah, dia pula yang minal aidin. Kalau aku Israel, aku cekek kan betul Pak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, memang kadang-kadang gitu Ustaz. Ada juga orang puasa nggak, raya paling heboh. Itu macam mana Ustaz? Mereka berlebaran. Beda lebaran sama Idul Fitri. Kalau kita ini, kita kan nggak mau cuman sekedar lebaran, kita mau Idul Fitri. Lebaran itu Ustaz, nah itulah yang ngecat rumah, itu lebaran. Gorden, itu lebaran. Baju baru, itu lebaran. Jalan-jalan ke Perapat, jalan-jalan ke Bukit Lawang, nyamakan wajah sama famili-famili di sana. Itu lebaran. Kalau yang disebut Idul Fitri Ustaz, bita'atin tajid. Sesudah Ramadan, ketaatannya meningkat terus. Lebaran, tradisi. Idul Fitri, itu target kita selesai Ramadan. Dah, 1 poin selesai. Saya nggak lama-lama ini, pokoknya 2 poin aja udah cukup. Poin kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ramadan itu banyak sekali menjanjikan kepada kita semua fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan. Utamanya apa Ustaz? Ampunan Allah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa puasa Ramadan karena iman ikhlas, Allah hapuskan dosa-dosa. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa mendirikan salat malam Ramadan karena iman dan ikhlas, Allah hapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Tapi permasalahannya ada juga hadis Rasulullah, ragam anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfarlah. Ada juga merugilah orang-orang yang masuk Ramadan, tapi selesai Ramadan dia nggak dapat ampunan dari Allah. Padahal target Ramadan salah satu yang dikejar orang-orang beriman ampunannya. Tapi dia masuk Ramadan, selesai Ramadan dia nggak dapat ampunan. Padahal puasa, padahal dia terawih tiap malam, padahal dia tadarus, tapi dia nggak dapat ampunan. Siapa itu Ustaz? Orang-orang yang Ramadan berlalu masih ada hubungan silaturahminya yang masih terputus dengan orang lain.
Sama saudara kandung masih nggak cakepan, gara-gara batas tanah warisan. Sama ipar masih nggak cakapan, karena iri-irian. Sama jiran tetangga masih nggak bercakapan, gara-gara kasusnya masalah ayam. Ayam tetangganya masuk ke rumah dia, masuk ke ruang tamu, naik ke kursi, ayam tuh nengok-nengok foto gitu. Rupanya beol di kursi tadi. Yang punya rumah tersinggung di serampangnya. Pincang ayam tadi, oh tersinggung kawan tadi. Waduh, jambak-jambakan, 12 rambutnya lepas. 2 tahun nggak cakapan. Padahal ayam tadi dijual pun paling laku 70.000. Gara-gara 70.000, 2 tahun nggak cakapan sama tetangga. 2 tahun juga dia beribadah, pahalanya gantung antara langit dan bumi. Nggak sampai kepada Allah. Malah yang lebih parah, ada orang sampai hari raya belum cakapan sama emak kandungnya. Oh, itu secelaka-celaka anaknya. Ada orang curhat masih. Cemana lah adikku tuh ya Ustaz. Kenapa? Dari bulan 1 nggak berteguran sama emakku. Ini raya udah hampir separuh, udah hampir 15 hari. Belum juga dia datang ke rumah mamaku. Anak paling celaka adikmu itu. Seandainya pun memang emaknya yang salah, nggak boleh dia dendam sama emaknya. Kesalahan emaknya bila dibandingkan perjuangan emaknya ngelahirkan dia, nggak ada apa-apanya itu. Ingat, nggak ada kita hebat kalau nggak karena orang tua. Siapa yang hebat kalau nggak ada orang tua? Kalau nggak karena orang tuanya. Oh, aku sekolah nyari uang sendiri Ustaz. Kuliah aku narik becak di Medan tuh. S1, S2, nggak ada orang tuaku bantu aku biaya kuliah. Seandainya orang tuamu pun nggak membantumu biaya kuliah, kalau nggak karena doa emakmu, belum tentu kau lulus kuliah. Minimal doa. Hati-hati. Itu emak tuh kalau udah terluka hatinya, goncang perasaannya, netes air matanya, goncang juga aras Allah. Jokowi hebat, hebat. Tapi kan yang lebih hebat mama yang melahirkan Jokowi. Kenapa? Karena nggak semua mama bisa melahirkan presiden. Dari merdeka sampai sekarang, baru 7 mama di Indonesia yang bisa melahirkan presiden. Ya kan? Mama Soekarno, Mama Soeharto, Mama Habibie, mamanya Gus Dur, mamanya Mega, Mama SBY, Mama Jokowi, baru 7 mama. Dan saya baca di Google, saya buka itu buku sejarah, belum ada itu 7 mama ini yang lahirkan ini orang Medan Kriuk, belum ada. Satu pun nggak ada orang Medan Kriuk itu. Artinya apa Ustaz? Hebat presiden, yang lebih hebat tuh mama yang melahirkan presiden. Ustaz Abdul Somad, hebat. Oh saya takzim, saya hormat kali sama Abdul Somad itu. Walaupun usia dia jauh di bawah saya, lebih muda, tapi ilmunya jauh di atas saya. Kalau ceramah bahasanya renyah, mudah dipahami, penguasaan hadisnya luar biasa, wawasannya hebat. Apa buktinya Abdul Somad orang hebat? Diusir dia dari Singapura, geger satu Indonesia. Makin banyak yang geger, wah yang itu... Yang nggak suka itu pun ya makin kepanasan lah. Loh kok banyak kali rupanya pendukungnya ini. Bingung orang itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah Allah mau tunjukkan bahwa Somad itu sebetulnya orang besar. Orang hebat. Coba aku yang diusir dari Singapura, siapa yang ngopen? Mana ada yang ngopen? Ada pula yang naikkan berita. Mas Haris lah dinaikkannya ke YouTube. Ustaz Rahul diusir Singapura. Siapa keling itu kata orang? Ada orang yang ngopen. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi begitu pun hebat-hebat Ustaz Abdul Somad. Yang lebih hebat tuh mama yang melahirkan Abdul Somad. Ustaz Adi Hidayat itu, ya Allah. Beruntung kali kita Indonesia nih punya Ustaz seperti Adi Hidayat itu. Kalau udah bicara Quran, macam terpampang Quran tuh di muka dia gini. Surah Al-Ankabut ayat sekian, halaman sekian, sudut kanan paling atas. Letaknya di mana di dalam Quran tuh pun tahu dia. Halaman berapa, di posisi sudut mana, ngerti ya Allah.
Surah Maryam halaman sekian, tengah bagian kiri. Ya Allah. Surah Ar-Rum ayat sekian, sudut kiri paling bawah halaman sekian. Hafal ya. Ibu sama suami gaduh di mana letak Quran. Asal mau baca Quran gaduh. Di mana semalam kau taruh Quran? Kau yang naruh, kau yang naruh. Quran di mana pun begaduh. Dia letak di mana ayat itu di dalam Quran, tahu dia. Ya Allah, hebat Adi Hidayat. Yang lebih hebat mama yang melahirkan Adi Hidayat. Kenapa? Banyak emak bisa melahirkan ustadz, tapi nggak semua emak bisa melahirkan ustadz seperti mereka. Maka hati-hati. Jangan pernah goncang perasaan emak gara-gara kita. Jangan pernah menetes air matanya karena sakit hatinya kepada kita. Seandainya setiap hari kau mandikan ibumu, kau suapi dia makan. Seandainya tiap hari kau gantikan pakaiannya, kau istinjakan dia buang air kecil, kau gendong emakmu 7 kali pulang pergi Mekah Madinah untuk membahagiakannya. Kata Nabi, separuh air susunya pun belum mampu kau membalas. Hati-hati. Emak itu kan paling tulus nyayangi anaknya itu. Yang melahirkan, emak. Yang menjaga tiap malam, emak. Anak sakit yang menetes air mata doakan anaknya di malam hari, emak. Ayahnya ngamuk mau nampar anaknya yang maju jadi pembela, emak. Yang makan belakangan yang ngabisi sisa bekas makan anaknya, emak. Yang nyekolahkan anaknya, yang nyiapkan anak mau pergi sekolah, emak. Yang membiayai, ayah. Nanti anak kuliah, yang mengurus, ayah, emak. Nyarikan kerja, ayah, emak juga. Udah nikah, sukses anaknya, beli mobil, yang ngerunning, istrinya. Anaknya. Jaranglah ada kejadian orang beli mobil baru, anak mamanya mau naik, ya, nggak boleh ada yang naik, nenek dulu yang naik. Nggak ada itu. Tapi enggak, emaknya dari jauh tetap berkata, senyum dia sambil ngomong, nggak apa-apa nak, aku bahagia nengok kau bahagia. Itulah seorang ibu itu. Makanya celaka anak kalau sampai dia nggak berteguran dengan emaknya. Mertua Ustaz sama. Kedudukan mertua itu sama orang tua kandung sama. Jangan dibeda-bedakan. Setelah suami ibu ijab kabul sama orang tua ibu, udah. Sejak saat itu suami ibu jabatan tangan sama emak ibu nggak batal wudu. Ibu jabatan tangan sama bapak mertua nggak batal. Menunjukkan orang tua kandung sama mertua kedudukan sama. Kalau mama kandung yang datang nginap ya mak, nginap. Mama udah lama nggak kemari, 2 bulan nginap. Ya, meninggal lah ya kau 2 bulan. Pokoknya mama nginap. Nanti kita jalan-jalan ke Carrefour. Mau makan di mana mama? Tinggal ngomong. Nginap ya. Mama kandung. Mertua datang, baru lagi duduk. Pulang jam berapa mak? Pulang yang ditanya jam berapa. Sekali nyayurkan mertua sambal teri sama kacang tanah. Mertua ada 73 tahun. Setengah jam nggak siap-siap makan. Masih ngemut-ngemut kacang aja mertua tadi. Kacang tadi oper kanan, oper kiri, angkat, sundul, membal keluar lagi kacang. Sekali ketahuan mendelik kelolotan teri mertuanya. Kan menantu kurang ajar juga gitu. Ada yang sama suami pun nggak cakapan, coba, ya Allah. Sama suaminya bisa nggak cakapan, sakit kali hatiku dibikinnya Ustaz. Kenapa rupanya nampak aku di Simpang Payageli boncengan ya sama janda Payageli. Mungkin numpang dia Bu, ya numpang apa? Numpang duduknya rapat kali kayak gitu. Ya mungkin dia takut jatuh tengok-tengok lah, namanya laki orang. Ya mungkin karena saking khawatirnya dia, ya khawatir dipegangnya perut laki Ustaz, siapa yang nggak sakit? Ya udah baik sangka aja, yang ianya Ustaz pun sama laki terakhir aku pula disamakan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah makanya ini satu hal yang harus kita pahami bersama. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, jangan ada lagi yang nggak bercakapan. Kalau lagi jengkel Pak macam mana? Ya dikasih kita kesempatan 3 hari meredakan marah. Lewat 3 hari wajib tegur, jangan nggak ditegur. Kalau 3 hari itu Ustaz belum hilang marah, kalau ibu masih malas negornya silakan. Dikasih kesempatan redakan marah, tapi lewat 3 hari wajib.
Tapi walaupun nggak teguran, kewajiban jalan terus. Jangan nggak dicucikan baju suami, berdosa ibu. Jangan terus nggak dimasakkan, tetap berdosa. Walaupun nganterkan minum dan tapi tetap harus dibikinkan gitu. Kadang kalau udah nggak cakapan sama gilanya dua-dua. Lakinya pulang, Assalamualaikum. Mana ada Assalamualaikum? Assalamualaikum. Dan bininya pun gila, lam lah. Assalamualaikum tuh lam. Biasa pulang minum kopi, mau minta ngomong lagi nggak cakapan, mau WA paket habis. Lain main sindir lah, kopi. Ibu sejengkel apapun, ibu bikinkan itu. Berdosa kalau nggak dibikinkan. Jijik kan aku nengokkan muka. Malam kau gaduh ini, hari kopi. Kalau nggak karena ceramah Rahul pun udah malas kan aku. Suaminya pun nengok ngelirik, gini kalah kau nyari dalam saya. Istrinya pun melirik juga. Apa kau nengok-nengok? Duduk lagi. Masuk lakinya ke kamar, istrinya tengok nggak ada orang, aman sambil ngaco, ditambahinnya kopi kayak dicuy. Biar nggak lupa kau sama aku dalam hati. Panggilnya, Cok, kasih kopi ayahmu ini. Panggil anaknya, si Ucok lah yang ngantar. Nih ya kopinya ya. Kok bebui, Cok, kata ayah. Kopi ikan laga tuh kurasa ya, katanya. Lewat 3 hari, tegur. Ini kadang-kadang sama jiran, bisa nggak bercakapan. Bu, yuk, jangan putuskan tali silaturahmi. Man amana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mereka menyambung tali silaturahmi. Saking pentingnya silaturahmi itu, sampai kata Allah di Quran, innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina akhwaikum. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Damaikanlah 2 orang saudaramu. Seandainya mereka memang ada perselisihan di antara mereka. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah. Kalau ada 2 orang saudara kita yang berselisih, berbohong pun kita untuk mendamaikan mereka. Boleh. Oh Kak, ada apa? Aku semalam jumpa si Ati. Misalnya nih, dia nggak cakapan sama si Ati. Aku ngobrol-ngobrol sama dia, Kak. Nampaknya dia nyesal kali lah, Kak. Karena udah 2 tahun nggak cakapan sama kakak. Dia pingin kali negor kakak. Cuman kakak muka penalti aja soal jumpa dia. Dia pun takut nengok. Mana ada dia ngomong gitu. 2 jam aku cakap sama dia semalam di rumahnya. Sumpah Kak, pingin kali dia negor kakak. Cobalah kakak tegur dia. Pasti langsung ditegurnya. Kakak pun untuk apa lagi nggak bercakapan. Nggak sampai pahala ibadah kakak kepada Allah. Ah tengok nantilah. Katanya. Ini pun jumpa sama si Ati. Yang damikan tadi. Aku semalam jumpa sama Ani. Satu lagi Ani. Si Ani itu pingin kalian negor kau. Toh apalah bahasa jadi polanya. Terakhir 2-2 reda marahnya. Jumpa duluan negor orang itu. Gara-gara bohong orang ini mereka jadi berdamai. Itu bohong bukan hanya boleh. Tapi berpahala dalam Islam. Kenapa? Tujuan untuk mendamaikan 2 saudaranya yang berselisih. Itulah pentingnya ukhuwah. Itulah pentingnya silaturahmi. Sampai Allah benci sekali kita-kita yang memutuskan tali silaturahmi. Maka kata Allah ciri orang takwa itu wal kaziminal ghaiz, mampu menahan amarah. Ini 1. Dan yang kedua wal afina anin nas, dia mau memaafkan kesalahan saudara. Ustaz, kok kayaknya enak kali ya dapat takwa itu cuma memaafkan. Kan lebih berat yang datang minta maaf. Kok yang takwa yang memaafkan? Nah, inilah penafsirannya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya yang dimaksud wal afina anin nas, yang memaafkan kesalahan orang lain, kalau di antara 2 orang yang nggak cakapan, tetap yang lebih mulia yang duluan datang minta maaf. Loh, tapi bahasanya yang memaafkan Ustadz di dalam Quran itu, ya yang ini datang minta maaf. Kan nggak mungkin dia datang minta maaf kalau dia sendiri belum memaafkan. Karena dia sudah memaafkanlah, maka dia mau datang minta maaf. Cuman kadang-kadang yang duluan datang minta maaf ini, secara keduniaan, pandangan dunia, nampaknya dia kalah. Nampaknya. Kadang-kadang yang didatang ini padahal dia yang salah. Datang orang, udahlah Kak, udah lama kali kita nggak cakapan. Aku terserahlah siapa yang salah, siapa yang benar. Pokoknya kita perbaiki aja hubungan. Mulai sekarang Kak, aku minta maaf. Ah, baguslah kau kalau udah sadar. Padahal dia yang salah. Kadang-kadang kan ada juga orang kayak gitu. Syukurlah udah dapat hidayah kau ya. Jadi kakak maafkan kan, tengok nantilah.
Ya Allah ya Rabbi. Yang datang minta maaf, udah selesai urusan. Kalaupun dia nggak memaafkan, tinggal dia urusannya kepada Allah. Bu, nampaknya menang dia. Tengok dia tuh, datang dia ke rumah, udah minta maaf dia sama aku. Mungkin di mata orang kita kalah, tapi ibu pemenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita menjadi pemenang di sisi Allah daripada cuma sekedar mencari pandangan manusia. Mari, setelah Idul Fitri ini jangan ada lagi dendam. Mari menjadi orang-orang yang mau memaafkan. Lapangkan dada, bersihkan hati. Kalau lapang dada, hati bersih, gampang memaafkan, nggak ada dendam sama orang, nggak ada iri dengki. Ya Allah, sehat hidup ibu, ibu pun bahagia. Orang kalau dadanya sempit, nengok orang dengki aja, iri aja, itu yang jadi penyakit. Itulah yang gampang sesak napas itu. Tetangga beli kompor gas kepanasan, tetangga beli kulkas gigil kedinginan, tetangga naik haji dia yang naik tensi. Kalau ada tetangga iri dia sama ibu, dengki, ibu beruntung. Kenapa beruntung? Capek dia mikirin ibu terus. Padahal laki ibu aja belum tentu mikirin ibu. Malah dia tiap hari mikirin awak. Beli sepatu, beli kursi baru, si ibu, wow. Sampai mau tidur pun dia masih teringat ibu aja. Sebetulnya ibu-ibu, ujung-ujungnya nanti malah dia menghibah, malah dia memfitnah. Sekali lagi ibu untung. Kenapa? Karena dosa ibu untuk dia. Pahala-pahala dia Allah limpahkan untuk ibu. Merugilah orang-orang yang memelihara iri, memelihara dengki, memelihara dendam. Dan beruntunglah orang-orang yang hatinya bersih, dadanya lapang. Dan dia tidak memelihara sifat-sifat buruk tadi di dalam dirinya. Mudah-mudahan ibadah-ibadah Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga masih dipertemukannya sampai Ramadan di tahun yang akan datang. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTV malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul Anjeli, Ica, Tapasya, Taki, Gopi, Marcel, Suci, Aldebaren, Andin dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu, lain kesempatan. Namun dalam gelombang yang sama, dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong. Sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit, si kue loyang, kacang tojin, si kue bawang. Itulah kue-kue hari raya Idul Fitri. Saya kembali ke Bombay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.